ada satu hal yang jarang kita sadari. Hidup kita tidak dihancurkan oleh peristiwa besar, bukan oleh kegagalan, bukan oleh kehilangan. Yang diam-diam merusak hidup kita adalah cara kita bereaksi terhadap semuanya itu. Kita marah terlalu cepat, kita terluka terlalu dalam, kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang sejak awal tak berada dalam kendali kita. Dan perlahan, tanpa suara, kita menjadi tawanan dari pikiran kita sendiri. Para filsuf kuno, ia adalah Epictetus, sudah lama memperingatkan ini. Manusia tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh penilaiannya tentang peristiwa itu. Masalahnya bukan dunia yang keras. Masalahnya adalah kita belum cukup kuat di dalam. Dan jika kita jujur, sebagian dari kita lelah hidup seperti ini. Lelah bereaksi, lelah terseret emosi, lelah merasa rapuh di dunia yang tak pernah melunak. Tetaplah di sini, tonton sampai akhir. Karena di video ini, kita akan membahas 9 prinsip hidup sederhana yang tidak berteriak, tidak menjanjikan keajaiban instan, namun telah diam-diam membentuk manusia-manusia paling tangguh dalam sejarah. Prinsip yang jika benar-benar kita hayati akan mengubah cara kita menahan emosi, cara kita menghadapi luka, dan cara kita berdiri tegak saat hidup mencoba menjatuhkan kita. Ini bukan tentang menjadi dingin, ini tentang menjadi tak mudah dihancurkan. Jika kamu masih memilih untuk melatih dirimu, bukan melarikan diri dari kenyataan, tapi menghadapinya dengan kepala tegak dan hati terkendali, silahkan subscribe. Bukan karena kita menjanjikan hidup yang mudah, melainkan karena di tempat ini kita belajar menjadi kuat tanpa harus berisik, tenang tanpa kehilangan harga diri, dan teguh meski dunia terus menguji. Sekarang, tarik nafas yang dalam, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Prinsip 1. Kuasai pikiranmu. Ambil kembali kendali. Kita hidup di dunia yang tampak sibuk, cepat, dan penuh rangsangan. Bukan hanya tekanan dari kata-kata orang lain, tetapi dari arus tanpa henti yang masuk ke pikiran kita sendiri. Gambar demi gambar, suara demi suara, informasi demi informasi. Tanpa sadar, batin kita dipaksa terus bereaksi, terus terjaga, tanpa jeda untuk bernapas. Banyak dari kita tidak merasa diserang, namun perlahan menjadi lelah tanpa sebab. Sulit fokus, sulit tenang, sulit hadir sepenuhnya. Saat pikiran kosong sedikit saja, tangan refleks mencari distraksi. Bukan karena kita ingin, melainkan karena pikiran sudah dilatih untuk tidak tahan pada keheningan. Bayangkan, seseorang yang sebenarnya cerdas dan penuh potensi. Ia ingin hidup lebih terarah, lebih dalam, namun setiap kali mencoba diam, pikirannya terasa gatal. Ada dorongan kuat untuk membuka sesuatu, melihat sesuatu, mengisi sesuatu. Jantungnya tidak berdebar karena bahaya, tetapi karena takut berhadapan dengan ruang kosong dalam dirinya sendiri. Di momen itu, ia memiliki 2 pilihan.
menuruti dorongan instan, atau berhenti sejenak, menarik napas, dan menyadari apa yang sedang terjadi di dalam kepalanya. Pilihan kedua tidak mudah, tapi disitulah kekuatan sejati muncul. Saat ia diam sejenak, merenung, dan menata pikirannya sebelum berbicara atau bertindak, ia tidak hanya mengendalikan situasi, tapi juga menjaga harga dirinya tetap utuh. Epictetus pernah berkata, "Bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggumu, melainkan pendapatmu tentang hal-hal itu." Penderitaan sejati tidak datang dari kata-kata atau tindakan orang lain, tapi dari bagaimana kita menilai dan bereaksi terhadapnya. Ia yang belajar menahan ledakan emosinya, memilih untuk tidak bereaksi secara otomatis, dan menenangkan diri sebelum bertindak, sebenarnya sedang melatih batin agar tak mudah diguncang. Psikologi modern menyebut ini emotional regulation, kemampuan untuk mengelola emosi sendiri agar respons terhadap orang lain menjadi lebih sehat dan produktif. Tanpa sadar, ketika ia lelah atau terjebak brain rot, setiap dorongan atau percakapan bisa menjadi sumber konflik atau stres. Tapi ketika batinnya tenang, ia bertindak bukan dari impuls, tapi dari kejernihan, kesadaran, dan kendali penuh atas diri sendiri. Latihan mengendalikan respon bukan tentang menyerah pada dunia atau menahan emosi hingga meledak diam-diam. Latihan ini adalah tentang mengenali, menahan, dan memilih dengan sadar. Saat kita mampu melakukannya, setiap hinaan menjadi ujian yang menguatkan, bukan luka yang melemahkan. Setiap kata yang menusuk tidak lagi menancap di jiwa kita. Kita yang memilih jalan batin, bukan dunia luar. Prinsip 2. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Sebagian besar penderitaan tidak muncul dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita membiarkan hal-hal di luar kendali menguasai pikiran dan emosi. Dengan memusatkan energi hanya pada hal-hal yang benar-benar bisa dikendalikan, batin menjadi lebih stabil, tegas, dan tidak mudah terguncang, meski dunia di luar penuh ketidakpastian. Bayangkan seseorang yang terus-menerus cemas tentang pendapat rekan kerja atau hasil proyek yang belum pasti. Setiap komentar, tatapan, atau notifikasi bisa memicu kecemasan. Ia merasa tidak berdaya, seolah segala sesuatunya berada di luar kendalinya. Di momen itu, ia punya dua pilihan: terus terseret oleh kekhawatiran, atau menarik napas, fokus pada tindakan yang benar-benar berada dalam kendalinya, dan bertindak dengan sadar. Pilihan kedua membutuhkan latihan, tapi disitulah kekuatan batin muncul. Epictetus pernah berkata, "Fokuskan pikiranmu hanya pada apa yang berada dalam kekuasaanmu." Penderitaan muncul ketika kita membiarkan hal-hal di luar kendali menguasai pikiran dan emosi kita. Mereka yang belajar memisahkan antara kendali dan ketidakberdayaan sesungguhnya melatih ketahanan batin dan kejernihan pikiran. Psikologi modern menyebut ini perceived control, kemampuan untuk mengenali apa yang bisa dan tidak bisa kita ubah, lalu memusatkan energi pada hal yang bisa dikendalikan. Tanpa kesadaran ini, kita mudah mengalami stres berlebihan, overthinking, atau kecemasan kronis. Tapi ketika fokus pada hal yang bisa dikendalikan,
kita bertindak dari ketenangan, kesadaran, dan kontrol penuh atas diri sendiri. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan bukan berarti kita pasif terhadap dunia. Justru, kita bekerja dari tempat yang paling kuat, kendali atas diri sendiri. Saat kita memisahkan kendali dari ketidakberdayaan, hidup menjadi lebih ringan, emosi stabil, dan setiap keputusan diambil dengan kesadaran penuh, bukan reaksi otomatis. Prinsip 3. Hentikan reaksi otomatis. Latih kesadaran. Judul ini menekankan pentingnya menghentikan reaksi refleks terhadap rangsangan eksternal. Setiap kali kita bereaksi secara otomatis, marah, defensif, atau tergesa-gesa, kita memberi kekuatan pada emosi yang merusak batin. Dengan melatih kesadaran, kita belajar menunda respons, mengamati dorongan yang muncul, dan memilih tindakan yang bijaksana dan terkendali. Bayangkan seseorang yang menerima kritik tajam di kantor. Reaksi pertama yang muncul mungkin kemarahan atau keinginan membalas. Tubuhnya tegang, napas cepat, pikiran berputar liar. Ia punya dua pilihan: menanggapi dari impuls atau berhenti sejenak, menarik napas, dan menata pikirannya. Pilihan kedua terasa sulit, tapi disitulah kekuatan batin muncul. Ia berbicara dengan jelas, tenang, dan tetap menjaga harga dirinya. Seneca pernah berkata, "Bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena penilaianmu terhadap hal itu, engkau tersulut." Emosi merusak tidak datang dari dunia luar, tetapi dari respon refleks kita terhadapnya. Menghentikan reaksi otomatis adalah cara untuk mempertahankan kendali batin dan ketenangan. Psikologi modern menyebut kemampuan ini impuls kontrol, kemampuan untuk menunda reaksi otomatis agar perilaku lebih rasional dan adaptif. Tanpa kontrol ini, amigdala bisa mengambil alih saat stres, memicu kemarahan atau panik instan. Tapi saat batin dilatih, kita mampu menangkap dorongan emosional, memprosesnya, dan bertindak dari kesadaran penuh, bukan dari impuls. Latihan menghentikan reaksi otomatis bukan tentang menekan emosi, tetapi mengamati, menunda, dan memilih dengan sadar. Saat kita bisa melakukannya, setiap situasi yang menantang menjadi ujian batin yang menguatkan, bukan jebakan yang merusak. Kita tetap menjadi tuan atas diri sendiri, walau dunia mencoba mengganggu. Prinsip 4. Terima kehilangan sebelum kehilangan datang. Segala sesuatu di hidup ini bersifat sementara. Menerima kemungkinan kehilangan atau perubahan sebelum itu terjadi membuat kita lebih tenang, lebih siap, dan lebih kuat secara batin. Kehilangan tidak lagi menjadi penghancur, tapi ujian yang memperkuat. Bayangkan seseorang yang sangat mencintai pekerjaannya, reputasinya, atau hubungannya dengan orang terdekat. Suatu hari, ia menyadari hal-hal itu bisa hilang kapan saja, tanpa peringatan. Reaksi batin pertama biasanya panik, takut, atau marah. Namun, jika ia sudah menerima kemungkinan kehilangan, ia mampu menahan gelombang emosi tersebut. Ia tetap fokus pada apa yang bisa ia lakukan sekarang dan menjaga batinnya tetap stabil. Kehilangan tidak lagi menjadi penghancur, tetapi ujian batin yang memperkuat.
Seneca pernah berkata, "Tidak ada yang menjadi milikmu selamanya, bahkan hidupmu sendiri." Kehidupan penuh ketidakpastian dan penderitaan muncul saat kita menolak realitas itu. Dengan menerima bahwa segala sesuatu bisa hilang, kita membangun ketahanan emosional yang sejati. Psikologi modern menyebut latihan ini preparatory coping, kemampuan untuk secara sadar membayangkan dan menerima potensi kehilangan sehingga kita lebih siap secara emosional. Orang yang terlatih menghadapi kemungkinan kehilangan cenderung memiliki resiliensi lebih tinggi, lebih sedikit mengalami panik atau depresi, dan mampu mengambil keputusan bijak ketika hal-hal tidak berjalan sesuai harapan. Menerima kehilangan sebelum kehilangan datang bukan tentang menjadi pasif atau menyerah. Ini tentang menguatkan batin, mengurangi penderitaan, dan tetap memegang kendali atas pikiran sendiri. Dengan cara ini, setiap kehilangan menjadi guru yang memperdalam ketenangan dan keteguhan hati kita, bukan luka yang merusak. Prinsip 5. Jadikan kesulitan sebagai guru, bukan musuh. Kesulitan dan rintangan bukan untuk menghancurkan kita. Setiap tantangan adalah peluang untuk memperkuat batin, meningkatkan ketahanan, dan menemukan kebijaksanaan yang tersembunyi. Mengubah cara pandang terhadap masalah membuat kita tidak lagi takut, tetapi justru belajar dari setiap hambatan. Bayangkan seseorang yang gagal dalam proyek besar atau mengalami konflik berat di tempat kerja. Refleksi awal biasanya frustasi, marah, atau putus asa. Namun, jika ia melihat situasi itu sebagai guru, ia bisa bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari? Bagaimana ini bisa membuatku lebih tangguh?" Alih-alih terpuruk, ia menemukan pelajaran berharga, memperbaiki strategi, dan tumbuh lebih kuat dari pengalaman itu. Seneca pernah berkata, "Kesulitan mengasah jiwa seperti api mengasah logam." Tantangan tidak muncul untuk merusak kita, tetapi untuk membentuk karakter dan kekuatan batin. Psikologi modern menyebut kemampuan ini stress reappraisal, kemampuan untuk menilai ulang stres atau kesulitan sebagai peluang belajar, bukan ancaman. Orang yang terlatih dalam reappraisal lebih mampu mengelola emosi, menjaga fokus, dan tetap produktif saat menghadapi tekanan. Mereka mengalami stres yang sama, tetapi respon emosinya lebih adaptif dan konstruktif. Melihat kesulitan sebagai guru bukan berarti kita menolak rasa sakit atau kegagalan. Ini tentang mengubah perspektif, menemukan hikmah, dan menguatkan batin. Saat kita melatih batin dengan cara ini, setiap rintangan menjadi jalan menuju keteguhan, kejernihan, dan kebijaksanaan, bukan jebakan yang melemahkan. Prinsip 6. Jaga jarak dari orang yang merusak. Tidak semua orang yang kita temui membawa kebaikan. Beberapa orang menyebarkan energi negatif, kritik tajam, atau manipulasi yang dapat merusak kestabilan batin. Menjaga jarak bukan berarti menyerah, tetapi melindungi diri agar tetap kuat, fokus, dan tak mudah terguncang. Bayangkan seseorang yang selalu dikelilingi teman atau rekan kerja yang suka menjelekkan, merendahkan, atau memanipulasi.
Setiap interaksi memicu stres, frustasi, dan kebingungan batin. Jika ia tetap dekat, energi habis dan ketenangan batin terkikis. Namun, dengan menetapkan batasan dan menjaga jarak, ia tetap bisa bekerja atau berinteraksi tanpa terjebak drama orang lain. Batin tetap tenang, pikiran tetap fokus, dan keputusan tetap bijak. Epictetus pernah berkata, "Jangan biarkan orang lain menodai batinmu, kendalikan ruang yang engkau huni." Melindungi diri dari pengaruh negatif adalah cara mempertahankan kedaulatan batin. Bukan tentang membenci orang, tetapi menjaga kejernihan dan stabilitas emosional. Psikologi modern menyebut ini boundary setting, kemampuan untuk menentukan batasan emosional dan psikologis agar diri sendiri tetap aman dan sehat. Tanpa batasan, interaksi dengan orang yang merusak bisa memicu stres kronis, kecemasan, dan konflik batin. Dengan batasan yang jelas, kita tetap kontrol energi, menjaga fokus, dan merespons dengan sadar, bukan terbawa drama. Menjaga jarak dari orang yang merusak bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang melindungi diri agar batin tetap kuat dan kejernihan pikiran terjaga. Saat kita melatih diri dengan cara ini, energi kita tidak lagi tersedot oleh pengaruh negatif. Kita tetap menjadi tuan atas diri sendiri, meski dunia penuh ketidakpastian. Prinsip 7. Latih kesabaran dan ketekunan. Kesabaran dan ketekunan adalah fondasi kekuatan batin. Kemampuan untuk menunggu tanpa gelisah, bertahan di tengah tantangan, dan terus berusaha meski hasil belum terlihat membuat kita stabil, fokus, dan tangguh. Tanpa kesabaran, setiap hambatan terasa berat. Tanpa ketekunan, tujuan besar mudah hilang. Bayangkan seseorang yang bekerja keras membangun karier atau keterampilan baru. Hasil tidak datang seketika. Seringkali ia menghadapi kegagalan, kritik, atau kemunduran. Reaksi refleks mungkin frustrasi atau menyerah. Namun, dengan kesabaran, ia menahan godaan untuk berhenti. Dan dengan ketekunan, ia terus belajar dan beradaptasi. Lambat tapi pasti, batinnya menguat dan ia bergerak menuju pencapaian yang berarti. Epictetus pernah berkata, "Sabar dalam menghadapi kesulitan adalah tanda dari kebijaksanaan yang kuat." Kesabaran dan ketekunan bukan kelemahan, tetapi alat untuk membentuk karakter, mengendalikan emosi, dan mencapai tujuan yang benar-benar penting. Psikologi modern menyebut kemampuan ini delayed gratification, kemampuan untuk menunda kepuasan instan demi tujuan jangka panjang. Orang yang terlatih menunda kepuasan cenderung lebih fokus, lebih resilient, dan memiliki kontrol diri lebih baik. Tanpa kemampuan ini, setiap godaan instan atau kegagalan kecil bisa memicu reaksi emosional, berlebihan, dan putus asa. Dengan kesabaran dan ketekunan, kita bertindak dari kejernihan, disiplin, dan konsistensi. Melatih kesabaran dan ketekunan bukan tentang menunggu pasif, tetapi tentang menahan godaan, bertahan, dan bergerak dengan sadar menuju tujuan. Saat kita melakukannya, setiap hambatan menjadi guru yang memperkuat batin, bukan penghalang yang melemahkan. Prinsip 8. Bersyukur dan fokus pada hal positif. Dengan menyadari apa yang kita miliki,
dan melihat hal-hal baik di sekitar kita, batin menjadi lebih tenang dan pikiran lebih jernih. Fokus pada hal positif bukan sekadar optimisme kosong, tetapi alat untuk mengurangi penderitaan dan membangun ketahanan emosional. Bayangkan seseorang yang sering merasa kekurangan atau iri pada keberhasilan orang lain. Ia larut dalam kecemasan dan frustasi, melewatkan momen berharga dalam hidup. Namun, ketika ia mulai menyadari hal-hal kecil yang patut disyukuri, seperti kesehatan, hubungan, atau pencapaian pribadi, perasaannya berubah. Ia tetap menghadapi masalah, tapi batinnya lebih stabil, fokusnya lebih tajam, dan energi positif mulai mengalir ke setiap tindakannya. Marcus Aurelius pernah berkata, "Ketahuilah apa yang engkau miliki, dan itu akan cukup bagimu." Menyadari dan menghargai apa yang ada adalah cara untuk mengurangi keluhan batin dan meningkatkan kebijaksanaan. Psikologi modern menyebut ini gratitude practice, kemampuan untuk memusatkan perhatian pada hal-hal positif sehingga meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental. Riset menunjukkan bahwa orang yang rutin bersyukur lebih sedikit mengalami stres, lebih bahagia, dan memiliki resiliensi lebih tinggi terhadap tekanan hidup. Fokus pada hal positif membantu kita mengurangi reaksi otomatis terhadap hal negatif dan bertindak dari kejernihan, bukan emosi. Bersyukur dan fokus pada hal positif bukan berarti menutup mata pada kesulitan. Ini tentang memperkuat batin, menjaga keseimbangan emosi, dan melihat dunia dengan kesadaran penuh. Saat kita melakukannya, setiap tantangan tetap ada, tapi batin tetap tenang, kuat, dan tak mudah terguncang. Prinsip 9. Hidup sejalan dengan nilai dan tujuanmu. Hidup yang selaras dengan nilai dan tujuan pribadi membuat kita tidak mudah terguncang oleh opini orang lain atau tekanan dunia. Setiap tindakan yang sejalan dengan prinsip batin memberikan rasa kepuasan, ketenangan, dan arah yang jelas dalam hidup. Bayangkan seseorang yang selalu menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain demi terlihat diterima atau sukses di mata dunia. Meskipun terlihat berhasil, batinnya sering gelisah, bingung, dan kehilangan arah. Ketika ia mulai menentukan nilai dan tujuan sendiri, memilih langkah berdasarkan apa yang benar-benar penting, hidupnya berubah. Setiap keputusan menjadi sadar, konsisten, dan penuh makna, dan tekanan eksternal kehilangan kekuatannya untuk mengguncang batin. Marcus Aurelius pernah berkata, "Hiduplah sesuai dengan apa yang alam dan batinmu kehendaki, maka kau akan bebas." Kebebasan sejati datang ketika kita tidak tergantung pada validasi luar, tapi bertindak sesuai prinsip dan tujuan kita sendiri. Psikologi modern menyebut ini self-concordant goals, kemampuan untuk menetapkan dan mengejar tujuan yang sesuai dengan nilai diri sendiri. Orang yang selaras dengan nilai pribadinya cenderung lebih termotivasi, puas, dan resiliensi emosionalnya tinggi. Mereka tidak mudah terombang-ambing oleh tekanan sosial atau opini negatif, dan setiap tindakan lebih autentik dan bermakna. Hidup sejalan dengan nilai dan tujuan bukan tentang menolak dunia, tetapi tentang mengambil kendali atas arah hidup, meneguhkan integritas,
dan membangun kepuasan batin sejati. Saat kita melakukannya, setiap langkah menjadi jelas, setiap keputusan membawa makna, dan kita tetap menjadi tuan atas diri sendiri, tanpa terguncang oleh dunia luar. Setelah menapaki 9 prinsip ini, kita mulai menyadari satu hal yang menakutkan sekaligus membebaskan. Dunia luar tidak pernah benar-benar menguasai kita. Kita sendiri yang menentukan kekuatan batin kita. Setiap distraksi yang kita tahan, setiap kehilangan yang kita terima, setiap kesulitan yang kita ubah menjadi pelajaran, dan setiap tindakan yang selaras dengan nilai kita adalah batu bata yang membangun benteng batin kita. Dunia boleh mencoba menyerang, menghina, atau mengguncang, tetapi jika kita menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tetap berdiri teguh, tenang, dan tak tergoyahkan. Sekarang giliranmu, refleksikan hidupmu sendiri, di mana kamu masih bereaksi otomatis, di mana kamu membiarkan stres dan opini orang lain menguasai batinmu, dan tindakan apa yang bisa kamu ambil mulai hari ini untuk menjadi tuan atas diri sendiri. Jika kamu siap menghadapi dunia dengan ketenangan, kendali, dan kekuatan batin yang sejati, mulailah dari satu prinsip kecil hari ini, dan biarkan sisanya membentuk dirimu perlahan, tapi pasti. Dan jangan lupa, subscribe channel ini untuk terus mendapatkan panduan stoik yang mendalam, filosofi yang menghantam batin, dan latihan batin yang bisa kamu praktekkan setiap hari. Setiap video adalah langkah kecil menuju kebebasan batin yang sejati. Aku ingin tahu dari kalian, prinsip mana yang paling membuatmu tersentuh atau menantang batinmu? Bagaimana kamu bisa mulai menerapkan salah satu prinsip ini dalam hidupmu minggu ini? Tulis di kolom komentar, bagikan pengalamanmu, dan mari kita belajar menguasai diri sendiri bersama-sama. Aku akan membaca setiap komentar dan memberikan tanggapan, karena perjalanan ini lebih kuat jika kita berjalan bersama. Jika kata-kata ini menyentuh batinmu, mungkin jiwamu sedang memanggilmu pulang. Ikuti perjalanan ini bersama kami di Stoik Abadi, tempat di mana ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan menjadi jalan hidup. Terima kasih telah hadir.